Wah, Selamat pagi Bapak Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Cahyo Nugroho, mengajar di SD Negeri Candi, Kecamatan Solomerto, Kabupaten Wonosobo. Saya mahasiswa PPG Piloting tahap kedua di Universitas PGRI Adibuana Surabaya dengan NIM 248074149. Terima kasih. Masak kak, buat kak, kakak. Masak kak, buat kak. Pak Guru absen dulu. Firman Aditya, Febri Adiani, Gita Kurniawan, Tania Nafisa, Muhammad Fasriski, Muhammad Nurfatu, Rifan Ferdiansyah, Rizkon Febian, Yulfan Nur Setiawan, Queen, Nada, Damat, Menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam hitungan 3. 1, 2, 3.
Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat? Tepuk semangat. Tepuk semangat, tepuk semangat. Sambil berdiri, sambil berdiri, sambil berdiri. Ya. Yang semangat, tepuk semangat. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita pembiasaan menghafal 3 dosa besar dalam dunia pendidikan yang setiap hari kita harus menghafal, tidak hanya menghafal tetapi harus kita laksanakan dan jangan sampai melanggar. 3 dosa besar dalam dunia pendidikan. Yang pertama, apa? Barang. Yang pertama. Yang kedua, intoleransi. Yang ketiga, ulang sekali lagi. 3 dosa besar dalam dunia pendidikan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Pak Guru selalu mengingatkan 3 dosa besar dalam dunia pendidikan tersebut tidak ada salah satu siswa pun yang melanggar, apalagi terutama di anak SD yang sering sekali terjadi itu adalah tentang bullying. Nek bahasa kita itu koyok-koyokan, menghina, entah mulai dari menghina nama orang tua ataupun menghina fisiknya. Nah itu tidak boleh. Itu masuknya ke dalam bullying. Jadi Pak Guru menekankan setiap hari dalam pembelajaran, Pak Guru menekankan 3 dosa besar itu harus tidak hanya sekedar dihafal, tapi harus benar-benar dilaksanakan. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, setiap hari kita mesti mengadakan yang namanya kesepakatan kelas. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dalam pembelajaran atau dalam kegiatan pembelajaran itu kondisi kelas itu adalah kondusif, tertib, sehingga semua siswa anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan hikmat dan benar. Yo, seperti biasa dengan baik kesepakatan kelas, namanya saja kesepakatan kelas. Jadi bukan perintahnya Pak Guru, tapi kesepakatan kita bersama. Jadi antara kesepakatan Pak Guru dan kesepakatan kalian. Siapa yang mempunyai gagasan atau ide kira-kira kesepakatan kelas kita di hari ini atau pembelajaran hari ini, kira-kira siapa yang mempunyai ide? Ya, Pak Febri mempunyai ide apa? Siswa yang melanggar kata tertib di kelas sebenarnya mengikuti piket di hari ini. Ya, Mbak Febri itu punya ide atau gagasan. Nek menurut Mbak Febri, ketika nanti dalam kegiatan pembelajaran hari ini ada yang melanggar tata tertib kelas, itu harus hukumannya mengikuti tugas piket walaupun itu tidak jadwal. Yo, siapa lagi? Ya, Mas Firman, apa? Mas Firman setuju kalau ide Mbak Febri. Gimana semuanya? Kira-kira? Setuju? Setuju? Oke. Berarti kesepakatan kelas hari ini yaitu siapa atau barang siapa yang melanggar tata tertib kelas pada saat kegiatan pembelajaran mendapat hukuman mengikuti tugas piket di hari ini walaupun tidak jadwal piket. Setuju ya?
kipasnya. Mas Krisno minta tolong buku siswanya dibagikan. Dibantu Mas Damian, minta tolong dibagikan. Ya, tadi ya, tuh. Sudah dikeluarkan semua buku IPAS-nya dan alat tulisnya? Sudah? Sudah? Kalau sudah, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan mempelajari tentang materi IPAS, yaitu tentang kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Ya. Sebelum Pak Guru masuk ke pembelajaran, Pak Guru mau bertanya, kita itu hidup di negara mana? Negara mana? Indonesia. Pertanyaan Pak Guru, menurut kalian negara Indonesia itu dari dulu itu apakah sudah langsung berdiri negara Indonesia? Tidak? Tidak? Apakah dari dulu itu negara Indonesia langsung merdeka? Nek tidak, mengapa kok tidak merdeka? Alasannya apa? Karena apa? Dijajah. Dijajah oleh siapa? Dijajah oleh siapa? Bangsa lain atau bangsa Eropa atau negara lain. Kira-kira ada yang tahu enggak? Yang menjajah atau yang dulu pernah menjajah Indonesia itu bangsa mana saja kira-kira? Ada yang tahu? Ya? Spanyol, Mas Awan Spanyol. Menurut Mas Awan itu Spanyol pernah menjajah Indonesia. Siapa lagi? Jepang, menurut Mas Faris itu Jepang pernah menjajah Indonesia. Siapa lagi? Ya, Mbak Febri. Portugis. Ada lagi? Mbak Queen? Belanda. Oke. Sebelum Pak Guru menjelaskan materi pada pagi hari ini, Pak Guru mempunyai tayangan video yang nantinya video tersebut masuk ke dalam materi yang nanti kita akan bahas. Pak Guru minta silakan dicermati, dipahami nanti apa sih isi dari video tersebut, terus ketika nanti Pak Guru menjelaskan apakah ada hubungannya atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video bertema sejarah ini, aku akan membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Dimulai pada tahun 1500-an, Indonesia kedatangan bangsa-bangsa dari Eropa melalui jalur laut. Mereka yang pernah datang dan menduduki Indonesia diantaranya Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Tapi jauh sebelum itu, ada banyak hal yang melatar belakangi kenapa bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa Renaissance, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Salah satunya adalah teori heliocentris yang dikemukakan oleh
Kopernikus. Teori heliosentris menyatakan bahwa bumi dan planet-planet mengelilingi matahari, dan bumi itu tidak datar melainkan bulat. Yang kedua, adanya revolusi industri, di mana penemuan mesin uap untuk kapal memudahkan bangsa Eropa melakukan perjalanan. Yang ketiga, Konstantinopel sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi berhasil dikuasai oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Pada tahun 1453, Kekaisaran Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II berhasil merebut wilayah kekuasaan Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi dan menutup jalur perdagangan. Hal ini menyebabkan pedagang dari Eropa tidak bisa lagi mendapatkan rempah-rempah. Mereka pun mulai mencari rempah-rempah ke benua lain, salah satunya Indonesia dan negara-negara lain di benua Asia. Yang keempat, adanya motivasi 3G, Gold, Glory, Gospel. Melihat kekayaan alam Indonesia, bangsa Eropa yang awalnya datang hanya untuk mencari rempah-rempah akhirnya memiliki tujuan lain, yaitu untuk mencari 3G. Gold yang berarti kekayaan, Glory yang berarti kejayaan, Gospel yang berarti memperluas ajaran Nasrani. Nah, kita akan kembali membahas bangsa-bangsa Eropa mana saja yang pernah datang ke Indonesia. Seperti yang sudah disebutkan, mereka adalah bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Pertama, kita akan membahas tentang bangsa Portugis dan Spanyol terlebih dahulu ya. Dibandingkan dengan bangsa Eropa lainnya, Portugis dan Spanyol adalah dua bangsa yang paling maju. Mereka memiliki armada yang kuat, teknologi navigasi, dan perlengkapan kapal yang paling canggih di masanya. Ketika keduanya berniat melakukan ekspedisi penjelajahan samudra, dibuatlah perjanjian Tordesillas pada 4 Juni 1474 atas usul pendeta Alexander VI. Tujuannya agar tidak terjadi bentrokan di antara dua bangsa besar ini. Isi perjanjian Tordesillas adalah pembagian arah pelayaran, di mana Portugis memiliki hak untuk berdagang dan berlayar ke arah timur, dan Spanyol memiliki hak untuk berdagang dan berlayar ke arah barat. Portugis mulai melakukan ekspedisi pada tahun 1487 ke arah timur. Kemudian mereka sampai di Maluku, tepatnya di Ternate pada tahun 1512. Kedatangan mereka disambut baik oleh kerajaan Ternate, karena Ternate membutuhkan bantuan Portugis untuk melawan kerajaan Tidore. Ternate pun mengizinkan Portugis untuk membangun sebuah benteng bernama Benteng Sao Paulo. Sedangkan Spanyol memulai ekspedisinya pada tahun 1492 ke arah barat. Kemudian mereka sampai di Filipina pada tahun 1521. Kedatangan mereka disambut baik, namun Fernando de Magellan yang saat itu memimpin ekspedisi terbunuh karena terjadi peperangan di Filipina. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka di Maluku, tepatnya di Tidore. Kedatangan bangsa Spanyol disambut baik oleh masyarakat Tidore. Mereka yang tengah berselisih dengan Ternate menjadikan Spanyol sebagai sekutu untuk mengalahkan Ternate. Kedatangan Spanyol menjadi ancaman bagi Portugis, sebab saat itu Portugis sudah berhasil memonopoli perdagangan di Maluku. Portugis dan Spanyol pun bersaing dengan memanfaatkan permusuhan kerajaan lokal. Selain itu, Portugis dan Spanyol saling tuduh mengenai perebutan rute perjalanan yang sebelumnya sudah disepakati
melalui perjanjian Tordesillas. Perseteruan terus berlanjut hingga pada tahun 1529 perseteruan tersebut diselesaikan dengan diadakannya perjanjian Saragossa. Isi perjanjian Saragossa adalah pembagian bumi menjadi dua pengaruh dan kekuasaan, di mana bangsa Portugis memiliki wilayah kekuasaan dari Brazil ke arah timur sampai dengan Kepulauan Maluku, dan Spanyol memiliki wilayah kekuasaan dari Meksiko ke arah barat sampai dengan Kepulauan Filipina. Karena perjanjian Saragossa inilah teori heliosentris milik Copernicus dibenarkan, bahwa bumi itu bulat, bukan datar. Bangsa Eropa yang ketiga adalah Inggris. Inggris melakukan perjalanan samudera pada tahun 1577. Inggris mengikuti rute perjalanan Spanyol ke arah barat dan tiba di Ternate pada tahun 1579. Bangsa Inggris memborong rempah-rempah dari masyarakat Maluku. Kemudian, Inggris kembali melakukan ekspedisi yang kedua. Sebelum sampai ke Indonesia, Inggris berhasil menguasai India dan mendirikan EIC, East India Company, sebuah perusahaan dagang milik Inggris. Pada tahun 1628, Inggris sampai di Indonesia dan berhasil menjalin kerjasama yang baik dengan Kerajaan Banten. Banten mengizinkan Inggris mendirikan pangkalan dagang dan benteng. Bangsa Eropa terakhir yang datang ke Indonesia adalah Belanda. Keberhasilan Portugis dan Spanyol dalam melakukan ekspedisi mendorong bangsa Belanda untuk melakukan hal yang sama. Pada tahun 1595, Belanda melakukan ekspedisi melalui rute timur. Tepatnya pada tanggal 23 Juni 1596, kapal Belanda berhasil mendarat di pelabuhan Banten. Saat itu, ekspedisi Belanda dipimpin oleh Cornelis de Hout. Namun, Belanda diusir oleh penduduk pesisir Banten karena mereka bersikap kasar dan sombong. Selanjutnya, pada tahun 1598, bangsa Belanda kembali mendatangi Banten. Kali ini, kedatangannya diterima oleh masyarakat. Belanda pun berhasil menguasai perdagangan. Mereka mendirikan perusahaan dagangnya di Indonesia yang diberi nama VOC pada tahun 1602. Kemudian pada tahun 1605, VOC menyerang benteng Portugis di Maluku. Portugis pun terpaksa mundur ke Timor Leste. Kemenangan Belanda atas Portugis inilah yang menjadi jalan masuknya penjajahan kolonialisme di Indonesia selama 3,5 abad. Sekian video sejarah kali ini. Semoga ilmu yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Tadi video kurang lebih yang berdurasi 8-10 menit yang isinya tentang apa? Video itu tadi isinya tentang apa kira-kira? Yang kalian dengar tadi? Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Materi ini yang mau kita bahas dalam pembelajaran pas di hari ini. Tujuan dari pembelajaran kita di hari ini yang pertama, supaya siswa dapat menceritakan sejarah awal kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Tujuan yang kedua pembelajaran di hari ini, supaya siswa mengetahui sejarah bagaimana proses bangsa-bangsa asing datang ke Indonesia, dan juga siswa dapat meneladani sifat-sifat apa saja dari para pejuang yang patut kita contoh
dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan dibuka buku siswa halaman 27, yaitu tentang kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Halaman 27. Sudah semua? Sudah semua? Pun? Sudah? Ya. Di situ ada bacaan tentang kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Seperti biasa dalam kegiatan pembelajaran mesti ada penekanan untuk literasi pada siswa. Ya. Hari ini untuk penekanan literasinya yaitu Pak Guru minta tolong Mbak Tania untuk membacakan bacaan yang ada di buku siswa, yaitu judul dari paragraf 1. Terus yang kedua, Pak Guru minta tolong Mas Rizkon, yaitu paragraf 2. Yang ketiga, Pak Guru minta tolong Mas Awan untuk paragraf 3 sampai dengan kakak gospel. Oke? Siap? Minta perhatiannya yang lain juga mengikuti. Ini penekanan untuk literasinya. Silakan tekannya yang keras. Kedatangan bangsa Portugis. Berdasarkan cerita sejarah Indonesia, terdapat beberapa bangsa dari benua Eropa yang melakukan petualangan, pelayaran dan penjelajahan samudera. Pelayaran pertama dilakukan oleh Portugis yang berhasil menemukan kepulauan Nusantara sebagai daerah hasil rempah-rempah. Awalnya beberapa turis datang ke Malaka untuk melakukan perjalanan. Kemudian mereka yang menguasai jalur perjalanan di utara dan menguasai daerah hasil rempah-rempah. Oleh karena itu, Portugis mengalami berbagai perlawanan dari kerajaan Malaka yang tidak mengizinkan Portugis menguasai daerah Malaka. Namun Portugis berhasil mengalahkan kerajaan Malaka, sekarang wilayah Malaysia, dan menyebabkan kerajaan Malaka baru bertahan Portugis pada tahun 1511. Selanjutnya, Portugis membuka perdagangan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara untuk perdagangan rempah-rempah. Sampai pada akhirnya berhasil menemukan wilayah Maluku dan menguasainya hampir 1 abad, tahun 1512 sampai 1619. Kedatangan bangsa Spanyol. Bangsa Eropa yang mengusung Portugis yaitu bangsa Spanyol. Tujuan kedatangan mereka ke wilayah timur Indonesia hampir sama dengan bangsa sebelumnya. Tidak hanya melakukan perdagangan kemana-mana, tetapi bangsa Spanyol mempunyai tujuan lain yang dikenal dengan istilah Glory dan Gospel pada daerah yang dikunjunginya. Bangsa Spanyol datang ke wilayah timur Indonesia yakni di daerah Tidore, Maluku. Pada saat kedatangan bangsa Spanyol tersebut di Maluku sedang terjadi persaingan antar kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Good. Ini ya. Memburu kekayaan mencari emas, perak, bahan tambang dan benang-benang. Memburu kejayaan sumber dan kekuasaan. Gospel menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Ya. Terima kasih kepada Mbak Kanian, Mas Rizkon, dan Mas Awen. Oke, kita masuk ke dalam pembelajaran atau masuk ke dalam materi. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Tadi sudah sempat untuk literasinya dibacakan oleh teman kalian yaitu Mbak Kania, Mas Rizkon, dan Mas Awan. Dan juga tadi Pak Guru sudah menayangkan penggalan sedikit video tentang masuk ke dalam materi kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Seperti yang kalian lihat tadi dalam video ataupun yang kalian dengar tadi dari literasinya Mbak Tania, Mas Rizkon, dan Mas Aman.
inti dari kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia pertama itu ada berapa negara? Ada berapa? Ada berapa? 4. Oke. Yang pertama, tuh. Yang pertama, S. Bangsa Portugis. Yang kedua, Firman Spanyol. Yang ketiga, Mas Irfan, Belanda. Yang keempat, Mbak Febri, Inggris. Pertanyaannya dulu, mereka datang ke negara kita itu melalui jalur apa? Jalur apa, Pak Win? Laut. Ya, kita bandingkan. Kalau di era modern saat ini, jalur transportasi pada era modern saat ini ada 3. Jalur darat, jalur laut, dan jalur udara. Akan tetapi pada zaman dulu ketika bangsa-bangsa asing datang ke Indonesia, 4 bangsa asing, itu yang sangat populer adalah jalur laut. Terus, Pak, apakah kapal yang digunakan pada saat itu sudah semodern pada saat ini? Kira-kira sudah modern kayak saat ini tidak? Tidak? Kira-kira perahu atau kapal mereka itu bisa berjalan menggunakan tenaga apa? Menggunakan tenaga apa? Oh, uang? Angin, dengan cara melibatkan layar. Pada zaman dulu itu bangsa-bangsa Eropa sangat terkenal sekali dengan istilah bangsa sang penjelajah. Bangsa sang penjelajah. Mereka itu mempunyai pemikiran bahwa mereka itu harus menjelajahi bumi ini. Dan menemukan pada dari video itu tadi ada sebuah teori yang menyebutkan bahwa teori itu bumi itu bentuknya adalah bulat. Nah, ketika bangsa-bangsa asing datang ke Indonesia, tujuannya apa? Apakah hanya ingin main? Apakah hanya ingin berwisata? Kira-kira tujuan mereka apa? Tujuan dari bangsa Eropa datang ke Indonesia itu yang utama itu adalah yang pertama berdagang, ya kan? Setelah dengan tujuan pertama mereka kok tahu kondisinya, keadaan alamnya, hasil buminya kok sangat melimpah. Dan hasil bumi yang ada di Indonesia itu tidak bisa ditemukan di negara mereka sendiri. Dan dari kesimpulan tujuan bangsa-bangsa asing datang ke Indonesia itu ada 3 kesimpulan tujuan. Yang pertama, goal. Yang kedua, glory. Yang ketiga, gospel. Ada goal, ada glory, ada gospel. Semua itu adalah kata bahasa Indonesia atau bahasa asing? Bahasa asing. Bahasa Inggris. Siapa yang
sini bahwa bangsa-bangsa asing yang pertama tujuan ke Indonesia adalah mencari kekayaan. Kok bisa bangsa asing bisa mencari kekayaan di Indonesia? Yang seperti tadi Pak Guru katakan, bahwa bangsa-bangsa Eropa atau bangsa asing itu menyadari hasil bumi di Indonesia itu sangat-sangat melimpah, yang tidak bisa dimiliki di negara mereka atau tidak bisa dihasilkan dari negara mereka, hanya bisa dihasilkan di negara Indonesia, di bumi Indonesia. Karena apa? Bahwa Indonesia ini adalah terkenal sekali dengan negara yang sangat makmur, kondisi alamnya sangat subur, yang membedakan dengan negara-negara lain. Yang kedua, glory. Siapa? Gantian, ada kejayaan. Tadi kekayaan, sekarang kejayaan. Hubungannya kejayaan apa dengan kedatangan mereka? Bahwa pada zaman dulu bangsa Eropa itu mempunyai bukan tujuan, tapi mempunyai kayak sebagai simbol. Ketika saya bisa menjajah suatu negara, itu akan dikenal bahwa bangsanya itu adalah bangsa yang kejayaannya luar biasa, bisa menguasai bangsa lain, bisa menguasai negara lain. Itu akan berpengaruh sekali ketika dengan nama besar negara tersebut. Salah satunya supaya kejayaan, masa jayanya itu sangat luar biasa. Ketika pertama bisa menjelajahi samudra, bisa menjajah tidak hanya satu negara. Di situ masa kejayaan akan sangat terkenal sekali. Yang ketiga, gospel. Siapa? Mas Firman. Keyakinan. Hubungannya apa Pak? Keyakinan. Kita tahu nih, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris itu singgah di Indonesia pada zaman dulu itu tidak 1 hari 2 hari, 1 bulan 2 bulan, tapi menggunakan sampai bertahun-tahun. Logikanya, ketika seseorang singgah di tempat yang baru dengan jangka waktu yang lama, kira-kira tradisi, kebiasaan, kepercayaan mereka itu akan dijalani setiap hari enggak? Contoh, misalkan contoh Mas Rizkon pergi ke tempat saudaranya misalkan contoh ke Malaysia. Mas Rizkon di Malaysia itu sampai 2 tahun. Kira-kira Mas Rizkon melaksanakan tugas agama Mas Rizkon enggak? Ya. Pak Guru ibaratkan seperti itu. Begitu juga seperti bangsa-bangsa ini. Ketika mereka mempunyai keyakinan agama, ketika mereka singgah di suatu tempat dengan jangka waktu yang lama, mereka secara langsung juga akan menyebarkan atau menularkan kepercayaan, kebiasaan agama mereka yang mereka anut. Mengapa hubungannya dengan keyakinan? Kita tahu saat ini di negara Indonesia itu agama yang disahkan oleh undang-undang itu ada berapa? Ada berapa? Nah, yang pertama Islam, yang kedua Kristen, Katolik,
Yang keempat apa? Siapa tadi? Kopi. Ada lagi? Kira-kira yang masuk dalam rempah-rempah? Yuk bantuan yuk, pesanan. Kembungkus. Ada lagi? Pala. Pala loh ya, bukan kepala. Oke. Terus ini lada, bukan nada. Nanti lah nada. Dikira nanti nada masuk ke rempah, bukan. Oke. Ini tadi yang kalian sebutkan itu tidak sama. Ini benar. Ini adalah jenis tanaman yang masuk ke dalam golongan rempah. Rempah yang paling manis, kapulaga, tapi kok mereka sangat memburu sekali. Yang perlu kalian ingat, jangan salah. Bagi bangsa Eropa, rempah-rempah ini bisa diibaratkan sebagai gold atau kekayaan. Diibaratkan sebagai emas bagi mereka. Kok bisa Pak? Kayak air manis mereka bisa berpikir itu ibarat sebagai emas. Karena yang pertama yang harus kalian ingat, salah satu faktor mengapa bangsa kita zaman dulu bisa dibodohi, bisa dijajah oleh bangsa asing, yaitu faktor utamanya adalah tentang SDM yang masih sangat rendah. Apa itu SDM? Sumber daya manusia. Sumber daya manusia, tingkat sumber daya manusia setiap individu itu bisa dikatakan itu berkembang atau baik ditentukan dari segi pendidikan. Zaman dulu ada orang yang mengulah pada ketika bangsa Portugis Spanyol datang ke Indonesia. Kira-kira negara bangsa kita itu sudah kayak kalian belum? Sudah memakai baju rapi, berangkat ke sekolah, sudah kayak gitu belum? Belum ada masyarakat Indonesia itu yang mengenal namanya pendidikan. Mengapa tingkat sumber daya manusianya itu lebih rendah dibanding bangsa-bangsa Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris? Sehingga orang-orang Indonesia tidak tahu apa kegunaan kayu manis, apa kegunaan kapulaga. Terus belum tahu apakah ini bisa menghasilkan nilai ekonomi, apakah ini bisa diibaratkan sebagai emas? Tidak tahu. Nah, sedangkan bangsa-bangsa asing itu bisa tahu fungsinya, nilainya, nilai ekonominya seperti apa, fungsinya buat apa, mereka sudah tahu. Karena apa? Kok bisa mereka tahu? Yaitu faktor utamanya bahwa bangsa-bangsa asing itu tingkat SDM-nya atau sumber daya manusianya itu sudah lebih maju dan lebih tinggi dibanding negara kita pada waktu itu. Sehingga mereka tahu hasil rempah-rempah ini mereka ibaratkan sebagai gold atau emas atau perak yang tidak bisa mereka temui atau bisa dihasilkan pada negara mereka. Pertanyaannya, Pak, kok tidak bisa negara lain itu bisa menghasilkan tentang rempah-rempah? Tadi di awal aku sudah mengatakan tingkat kesuburan alam negara Indonesia dengan dibanding negara lain sangat jauh. Tingkat kesuburannya itu negara kita itu jauh-jauh lebih subur. Jadi jenis tanaman apapun itu bisa tumbuh di negara kita dan menghasilkan buah yang sangat bagus. Tapi kekurangannya masyarakat Indonesia pada zaman dulu tingkat
tingkat SDM-nya sangat rendah. Kalau bangsa asing tidak mempunyai tanah yang subur bisa menghasilkan rempah-rempah, akan tetapi tingkat sumber daya manusianya itu sudah maju. Oleh sebab itu Pak Guru berpesan mengingatkan, kalau kalian tidak mau kembali Indonesia seperti zaman dulu lagi, kira-kira ada yang mau nggak Indonesia kembali ke zaman dulu lagi dijajah? Ada yang mau? Tidak. Nek tidak mau berarti kunci utamanya apa? Kunci utama supaya kita tidak dijajah lagi itu apa? Kita harus menjadi pribadi dengan sumber daya manusia yang bagus, yang tinggi. Dengan salah satunya yaitu menempuh pendidikan. Nek wong pinter kuwi ora gampang dibojoni. Nek wong tidak berpendidikan gampang Terus tadi di dalam video ataupun dalam bacaan yang sudah dibacakan teman kalian, ada yang menarik menurut Pak Guru. Bangsa-bangsa asing itu ingin menguasai rempah-rempah dengan cara yaitu monopoli perdagangan. Ya kan? Bahkan negara-negara asing sampai mempunyai organisasi dagang. Ada yang masih ingat contoh organisasi dagang yang dimiliki Belanda itu apa? VOC. Nek bahasanya kita berarti VOC, ya kan? Ada kepanjangannya enggak? Ada. Apa kepanjangannya? Apa? Business of Indonesian Company. Bareng-bareng. VOC adalah ini organisasi dagang yang dimiliki oleh bangsa. Satu lagi bangsa yang memiliki organisasi dagang bersama Inggris. Oke. Namanya apa? Kepanjangannya Indian Company. Tadi sedikit banyak tentang pembelajaran tentang kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Yang menarik, setiap bangsa yang datang ke Indonesia itu mempunyai tokoh atau pimpinan, mempunyai tidak? Mempunyai. Coba silakan dilihat. Pimpinan Portugis siapa? Ada? Ada enggak? Enten mboten? Spanyol, ada enggak? Spanyol, ada enggak? Halo. Terus Belanda, ada enggak? Belanda ada enggak? Ada enggak? Terus Inggris. Setiap negara ketika datang ke Indonesia itu mempunyai pimpinan atau ketua. Dan pada waktu itu pelabuhan yang bisa disinggahi atau singgahi oleh kapal yaitu di daerah Ternate Bule, terus di Malaka. Itu pada zaman dulu adalah pelabuhan yang sudah maju, yang sering dilalui oleh jalur-jalur lintas perdagangan antar ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan enggak? Ada? Ada? Kalau enggak ada, coba sih seberapa kalian bisa menyaring, seberapa kalian bisa
Habis ini kita berbagikan untuk lembar LKPD-nya bisa dituliskan, dikerjakan secara berkelompok. Kerja kelompok itu bukan kerja mandiri, tapi bekerja secara bersama-sama, berpikir secara bersama-sama. Terus setiap kelompok nanti ada perwakilan satu orang dari kelompok masing-masing untuk mempresentasikan hasilnya. Jelas? Yang pertama ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Coba perhatikan, Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk kerja kelompok. Oke? Silakan. Namanya aja kerja kelompok. Semua harus ikut berpartisipasi. Yo, Mas. Ayo.
yang lagi di depan. Oke. Silakan kelompok 1. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan tugas kami. Ya. Silakan yang mau mempresentasikan. Ya, Gamal, silakan. Yang keras. Kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Kapal-kapal bangsa Belanda pertama kali masuk perairan kepulauan Indonesia pada tahun 1596 Masehi. Tujuan awal mereka adalah untuk mencari rempah-rempah. Belanda mulai mencari jalan lain untuk mendapatkan pasokan rempah-rempah setelah Soekarno menguasai wilayah Belanda dan melarang mereka menerima suplai rempah-rempah dari Portugis. Ya. Terima kasih penjelasan secara singkat perjalanan sejarah bangsa Belanda datang ke Indonesia. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, betul sekali. Berikutnya tugasnya kelompok 2 maju dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok 2 maju. Beri tepuk tangan dulu biar semangat teman-teman dari kelompok 2. Ya. Siapa yang mau memperkenalkan kelompoknya? Ya, Queen yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompok. Mbak Febi, silakan. Ya, silakan. Kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Bangsa Portugis tiba di Nusantara pada abad ke-16. Mereka berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511 dan mulai memasuki wilayah kepulauan Nusantara yang mereka sebut sebagai tanah India. Orang Portugis mengetahui bahwa kepulauan Nusantara merupakan tanah penghasil rempah-rempah, terutama wilayah Maluku. Kedatangan Portugis ini merupakan awal dari interaksi yang dilakukan oleh Indonesia. Mereka menjadi perdagangan serta berusaha memonopoli perdagangan politik budaya tersebut. Ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Tempat duduknya. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Terakhir kelompok 3, silakan maju. Yang mau memperkenalkan kelompoknya siapa? Mas Riston yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Mbak Anya, silakan. Tidak hanya melakukan perdagangan dengan saya mempunyai tujuan lain, memburu kekayaan emas, perak, tempat dan rempah-rempah. 2. Memburu kejayaan, superioritas dan kekuasaan. 3. Menjalankan tugas suci tindakan. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Kita beri plus tepuk tangan. Ya, terima kasih atas presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 tentang menceritakan secara singkat dan tujuan kedatangan masyarakat asing ke Indonesia. Sekarang saatnya siapa yang mau mengomentari atau bertanya boleh. Misalkan, Pak, saya mau mengomentari hasil kerja kelompok 1 tentang ini. Pak, saya mau mengomentari hasil kelompok kerja kelompok 3. Pak Guru tanya kepada Mbak Queen. Mbak Queen, menurut Mbak Queen untuk presentasi kelompok 1 bagaimana? Jelas atau harus ada yang ditambahi atau sudah cukup jelas, Pak? Sudah cukup jelas. Oke, terima kasih. Mas Faris, menurut Mas Faris, hasil presentasi dari kelompok 3 itu bagaimana? Duduk
2 itu bagaimana? Sudah jelas? Yakin? Yakin? Ya. Oke. Tadi Pak Guru menjelaskan dari pertama, materi kita pada hari ini tentang apa? Kita pelajari di materi kelas tentang apa? Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Setelah kita mempelajari materi kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia, kita bareng-bareng kita membuat kesimpulan. Apa sih inti dari materi yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia, ada 4 negara yang datang ke Indonesia. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, mereka sampai dengan datang ke Indonesia menggunakan jalur laut atau menggunakan alat transportasinya adalah kapal. 3 tujuan bangsa-bangsa asing ke Indonesia ada 3. Yang pertama, apa yang pertama? Goal. Apa? Yang kedua? Yang ketiga? Goal. Yang artinya? Joli. Gospel. Mereka utama memburu yaitu rempah-rempah. Yang masuk ke dalam rempah-rempah, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Hal apa yang perlu kita contoh atau kita tiru? Yaitu yang pertama, sifat kegigihan bangsa Indonesia pada zaman dulu yang harus kita contoh. Orang-orang pada zaman dulu itu sangat gigih dan kuat. Walaupun dijajah, mereka tidak mengenal kata menyerah. Itu adalah hal yang harus kita contoh dan harus kita terapkan dalam kehidupan nyata saat ini. Yang kedua, tadi Pak Guru mengutarakan, kalau kita menjadi bangsa Indonesia dan tidak mau terulang kembali ingin dijajah oleh bangsa lain. Poin pertama, supaya kita tidak dijajah, faktor utamanya harus apa? SDM-nya menjadi maju dan pintar. Untuk mendapatkan SDM yang maju dan pintar dengan cara belajar atau menempuh pendidikan. Jangan sampai di era modern ini kok ada anak yang tidak mau belajar. Sudah bukan zamannya lagi. Sekarang setiap anak wajib tanpa terkecuali menjalankan pendidikan. Terus berikutnya, mari kita bersama-sama bisa menjaga kondisi alam negara kita supaya tetap lestari dan bisa menghasilkan sumber daya alam yang sangat melimpah. Oke. Jadi hari ini kita mempunyai kesimpulan seperti tadi yang perlu utarakan. Paham? Paham? Bisa dilaksanakan? Bisa dilaksanakan? Ya. Pembelajaran hari ini Pak Guru akhiri, Pak Guru sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal kepada kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya. Ada kurangnya, ada salahnya Pak Guru dalam kegiatan belajar hari ini. Pak Guru minta maaf yang besar-besarnya. Jangan lupa
besok akan mempelajari materi IPAS bukan penanganan bangsa-bangsa asing lagi ke Indonesia, tapi kita akan mempelajari tentang masa persiapan proklamasi negara Republik Indonesia. Itu adalah materi berikutnya yang akan kita pelajari dalam mapel IPAS. Oke, sekali lagi Pak Guru akhiri pembelajaran di hari ini. Pak Guru mengucapkan terima kasih.